kesan dari kepala desa kita yang kita harap mudah-mudahan di BBRS Cili 2 Teluk menjadi desa mandiri. Setuju? Dengan moto Desa Teluk, BBRS bersatu, bermartabat, rukun dan sejahtera. Maka alhamdulillah dengan moto Desa Teluk bersatu, bermartabat dan sejahtera, Batako sekarang sudah menjadi kawasan wisata kuliner. Dan sekarang kita juga dengan pandemi yang sangat luar biasa, beberapa anggaran negara dari pusat, baik provinsi, baik kabupaten, semuanya dibabat habis oleh COVID-19 untuk dibagikan kepada masyarakat. Tapi Desa Teluk hampir 25 miliar masuk ke Desa Teluk untuk menjadi program Kotaku Kota Tanpa Ini. Program bukan hanya datang sendiri, tidak hanya ujuk-ujuk datang, tapi ini program karena kesemangatan masyarakat semua, didukung oleh semua pihak yang ada di sini, maka program tidak lepas harus dimasukkan ke Desa Teluk. Ke depan Desa Teluk dengan predikat desa yang maju, saya berjanji mudah-mudahan Allah meridhoi Desa Teluk menjadi desa yang mandiri. Jadi fungsi dan pengawasan saya selaku penasihat hukum, kita agar bisa membawa Bapak Andin Fahrudin ini tidak pernah tersangkut masalah hukum. Itu satu. Dan ternyata Bapak Andin Fahrudin ini selama 6 tahun menjabat ini tuntas, Pak, tanpa ada temuan pidana, korupsi, inspektorat dan lain-lain. Kenapa saya bisa bicara seperti ini? Karena bukti dari inspektorat rekomendasi kepada Bapak Lurah Andin ini tuntas. Bahwa saya konfirmasi kepada Tipikor Polres Pandeglang, Lurah Andin top, selesai. Saya koordinasi dengan Kejari Pandeglang dengan beberapa jaksa, Lurah Andin tuntas. Jadi saya kira ini menjadi suri teladan, menjadi pengalaman yang sangat-sangat berharga sekali di masa yang akan datang. Kenapa? Dari tahun 2015 sampai tahun 2021, hampir 6 tahun saya bergelut terus. Pertama, saya menjabat sebagai kepala desa Desa Teluk, menyandang predikat desa tertinggal. Tapi begitu saya menjabat 2 tahun, setelah apa yang diinginkan oleh masyarakat, kantor desa sudah terwujud, maka Desa Teluk mendapat predikat desa berkembang. Dan setelah menjadi desa berkembang, tahun 2021 Desa Teluk menjadi desa yang maju. Dan alhamdulillah berkat doa dan dorongan semua tokoh masyarakat, tokoh agama, tahun 2020 yang dikatakan bahwa Desa Teluk kurang transparan, Desa Teluk kurang terbuka, kita buktikan bahwa ada survei dari pusat, survei dari provinsi, survei dari kabupaten, bahwa Desa Teluk menyandang predikat, menyandang penghargaan yang sangat luar biasa terkait dengan Undang-Undang KIP, keterbukaan informasi publik. Empat kepala desa tidak ada satupun yang bisa menyelesaikan. Betul. Amin. Betul. Betul. Ngambang itu belum pernah hak milik masyarakat Desa Teluk, belum pernah. Betul. Nah, setelah beliau jadi, akhirnya tanah desa, bukan DKP, tanah desa itu sekarang mutlak milik masyarakat Desa Teluk. Yang kedua, pembangunan kantor desa. Itu memang rencana awal dia belum pernah ngomong karena takut tidak tersampaikan katanya. Tapi ternyata kan bisa sukses. Itu adalah progres kerjanya
Bapak Lurah Andin pada waktu itu. Terus yang ketiga juga 4 kepala desa membiarkan jalan yang masuk ke BTN, Sentul, Cicadas itu belum pernah tergarap, Pak. Belum pernah tergarap. Malah pada waktu itu ini jadi belum saya omongin. Setelah sekitar 1 tahun berapa bulan tuh, saya omong, lamun diarah tuh bisa ngabangun karena ia jalan, eureun dia aja. Kan gitu. Tapi dia memang pekerja keras, Pak, untuk itu. Saya percaya. Jadi tidak memikirkan ini ngundang orang dinas dari provinsi ini, uang dari siapa belum pernah dia. Terus dia yang penting pembangunan ini berjalan desa Teluk. Itu luar biasa itu. Ini program bukan hanya datang sendiri, tidak hanya ujuk-ujuk datang, tapi ini program karena kesemangatan masyarakat semua, didukung oleh semua pihak yang ada di sini, maka program tidak lepas harus dimasukkan ke Desa Teluk. Ke depan Desa Teluk dengan predikat desa yang maju, saya berjanji mudah-mudahan Allah meridhoi Desa Teluk menjadi desa yang mandiri. Pada dasarnya saya sangat terbakar. Kok Jarok Kodok tidur melulu? Padahal ini udah musim hujan. Kok diem saja? Sementara di luaran sana, termasuk bapak-bapak dan lain sebagainya, kapan mau ketemu? Kata saya tidak perlu beras, tidak perlu ikan. Yang penting simpatisan itu rela dengan segalanya. Termasuk hanya Cai Aqua pun itu adalah udah rela. Kenapa? Tujuannya bukan untuk mencari beras dan rokok, tapi tujuannya adalah masa depan Desa Teluk. Kalau saja untuk satu hari cukup dengan proposal, cukup dengan membacakan itu selesai. Ujungnya ke sana, eueuh beas eueuh nanaon mah kejang naon. Kan gitu. Tapi alhamdulillah ternyata dengan tanpa diiming-imingi untuk bacakan dan sebagainya, 90%, mungkin hampir 100% ini tim sukses Jarok Kodok dapat hadir memenuhi undangan. Walaupun undangan ini hanya bentuknya secara ya melalui WA, melalui kelompok patoel-toel, ternyata begitu antusias. Pada malam hari ini kita semua bisa hadir di sini. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini ini menjadikan keberkahan bagi Desa Teluk. Menjadikan semakin majunya Desa Teluk dan semakin diliriknya Desa Teluk dibanding dengan desa-desa yang lain. Mungkin pada kesempatan malam ini saya sangat terharu. Saya pribadi dari tadi sedih melihat bapak-bapak yang kumpul di sini dengan begitu antusiasnya untuk mendukung Jarok Kodok 2 periode. Maka dari itu saya khususnya pribadi dan teman-teman insya Allah akan mensukseskan Jarok Kodok 2 periode. Lanjutkan. Alhamdulillah, saya tadi kata bapak tadi alhamdulillah saya ke toilet Bandung.
Yang satu lagi, Beberes Jilid 2 ini kita bersepakat semua, terutama dengan lawyer Pak Haji Ajat semua yang khususnya ada di sini. Ini cita-cita ke depan itu ada 6,5 hektar tanah timbul dan tanah negara. Dan tadi saya sudah bergerak ke Cicadas, di situ juga ada tanah negara yang ditempati oleh masyarakat. Dan ini Beberes yang tahap kedua ini kita akan programkan hampir 7 hektar kita usahakan dimiliki oleh masyarakat semua. Ini bukan janji, tapi insya Allah lamun janji kayak ditagih-tagih terus. Karena apa? Ketika kepala desa bergerak hanya sendiri tanpa dibantu oleh semuanya, tidak akan bisa bekerja. Makanya yuk yang ada di sini, cita-cita semua masyarakat hampir 1.000 rumah, termasuk tanah timbul itu 450 bidang dengan luas 2 hektar. Itu tanah timbul ditempati oleh masyarakat hampir 50 tahun. Kita berusaha semaksimal mungkin tanah tersebut kita hibahkan kepada masyarakat semua. Yang satu lagi, kita sudah tahu kampung 11 2015 semua kosong hanya 11 rumah. Tapi ketika saya menjabat jadi kepala desa, maka saya konsultasi di KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Buat apa itu beli tanah di Desa Teluk? Ternyata ketika dijawab oleh KKP, saya membeli tanah itu tidak untuk bangunan, tidak untuk gedung, tidak untuk pelabuhan, tapi semata-mata saya membeli tanah tersebut untuk perumahan nelayan. Maka daripada itu, kenapa saya bisa membangun kantor desa di situ? Perumahan nelayan. Desa Teluk mayoritas hampir 70% nelayan. Saya sebagai pemerintah desa berhak untuk mengambil itu. Karena saya sebagai kepala desa mengurusi 70% masyarakat nelayan. Maka berdirilah kantor desa yang sekarang. Dan daripada itu, dengan 2,6 hektar ini adalah tugas semuanya, bukan tugas kepala desa saja, tapi tugas semua masyarakat untuk membantu yang berada di tanah timbul atau tanah negara. Maka kita bantu supaya berhak untuk dijadikan milik pribadi, karena ada celah itu.